Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Dwindika Putri. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Keluarga Tuan S dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan pada kasus hipertensi Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Yang pertama adalah latar belakang. Hipertensi berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius, bahkan dapat menyebabkan kematian karena sulit diketahui. Penyakit ini juga sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Sulit menyadari penyakit ini karena hipertensi tidak memiliki gejala khusus. Gejala ringan seperti pusing, gelisah, dan sakit kepala biasanya jarang berhubungan langsung dengan hipertensi. Kehidupan pasien dengan hipertensi memerlukan perhatian dari petugas kesehatan serta yang utama adalah dari keluarga. Upaya yang dapat dilakukan keluarga yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi 5 tugas kesehatan keluarga. Ketidakmampuan keluarga dan individu mengatasi masalah kesehatan akan berdampak pada ketidakefektifan manajemen kesehatan dalam menjalankan terapi pada penderita hipertensi. Penderita dan keluarga mungkin tidak paham atau kurang paham dengan masalah kesehatannya, beserta tanda gejala, komplikasi, serta penata laksanaannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dokumentasi mengenai pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan atau intervensi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga dengan hipertensi. Dari rumusan masalah, dari latar belakang di atas dapat disimpulkan batasan masalah dalam penulisan laporan ini. Penulis merumuskan masalah bagaimana gambaran asuhan kekuatan keluarga Tuan S dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan pada kasus hipertensi Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Untuk metode studi kasus, yang pertama rancangan studi kasus itu sendiri merupakan deskriptif. Untuk subjek studi kasusnya adalah Tuan S dengan masalah hipertensi yang tinggal di Kelurahan Toyoreja, Kabupaten Purbalingga yang akan dikelola secara rinci dan mendalam. Untuk fokus studinya yaitu asuhan kekuatan keluarga Tuan S dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan pada kasus hipertensi Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan yaitu Rumah Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2020. Untuk pengumpulan data itu sendiri yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk penyajian data adalah dengan bentuk uraian naratif. Ini ada hasil laporan studi kasus. Pertama ada pemeriksaan fisik. Saat dilakukan pengajian, Tuan S mengeluhkan rasa pegal, sedikit lemas, dan kesemutan di bagian kaki. Hasil data yang didapatkan saat pengkajian Tuan S yaitu tekanan darah 198/87 mmHg, kemudian suhu 36,2 derajat Celcius, kemudian berat badan 64 kg, kemudian tinggi badan 165 cm, nadi 80 kali per menit, dan RR 20 kali per menit, kemudian turgor kulit kurang dari 1 detik, dan akal hangat, kemudian capillary refill time yaitu kurang dari 1 detik. Dan analisa data, berdasarkan hasil pengajian yang diperoleh, data subjektif keluarga Tuan S yaitu Tuan S menderita penyakit hipertensi sudah hampir 3 tahun. Tuan S menderita hipertensi dan keluarga Tuan S mengatakan belum tahu sepenuhnya mengerti tentang penyakit hipertensi. Mulai dari diet pencegahan, perawatannya, dan komplikasi jika hipertensi tidak ditangani dengan baik. Keluarga Tuan S mengatakan disarankan oleh dokter untuk mengurangi makanan asin, namun kebiasaan Tuan S yang masih memasak dengan menggoreng, menambahkan santan, dan tidak mengurangi kadar garam dalam masakannya, serta masih
memanaskan makanan sisa hari ini untuk hari berikutnya, dan terkadang masih membeli makanan di luar tanpa ada makanan khusus untuk hipertensi. Yunata juga mengatakan Tuan S keras kepala dan senang sekali makan makanan yang berminyak seperti goreng-gorengan dan makanan yang asin. Padahal Tuan S sendiri mengidap penyakit hipertensi dan mengatakan terkadang merasa pusing, tengkuk terasa berat, kesemutan, dan lelah. Namun selalu beranggapan akan sembuh jika minum obat. Data objektif yang didapatkan adalah tekanan darah Tuan S, yaitu 158 per 87 mmHg, kemudian keluarga tampak belum paham cara merawat keluarga dengan hipertensi, dan keluarga tampak belum paham akan makanan yang baik untuk keluarga dengan hipertensi. Dan untuk intervensi itu sendiri merupakan rencana keperawatan yang sesuai untuk mengatasi diagnosa masalah keperawatan ketidakefektifan manajemen kesehatan yang sesuai dengan tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 60 menit selama 3 hari kunjungan. Diharapkan Tuan S mampu mencapai kriteria hasil dengan untuk yang pertama yaitu mengenal masalah kesehatan, kemudian NOK itu sendiri itu manajemen diri untuk penyakit kronik, kemudian NIC-nya itu sendiri adalah pengajaran proses penyakit. Kemudian untuk yang kedua adalah mengambil keputusan tindakan kesehatan, yaitu untuk NOK-nya itu sendiri yaitu berpartisipasi dalam keputusan perawatan kesehatan. Kemudian NIC-nya itu sendiri adalah dukungan pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga yaitu melakukan perawatan anggota keluarga yang sakit dengan NOK partisipasi keluarga dalam perawatan profesional, dan NIC-nya adalah dukungan keluarga. Dan untuk keempatnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk NOK-nya itu sendiri itu status kenyamanan, dan NIC-nya itu sendiri adalah peningkatan tidur. Dan untuk yang kelima yaitu memanfaatkan fasilitas kesehatan, yaitu dengan NOK-nya yaitu pemulihan terhadap pengabaian, dan NIC-nya adalah dukungan kelompok. Kemudian untuk implementasi itu sendiri, implementasi dilakukan pada kasus implementasi yang dilakukan pada kasus ini dilakukan selama 3 kali kunjungan dari tanggal 13 sampai 15 Desember 2020. Sesuai dengan intervensi yang telah disusun, implementasi dilakukan dengan metode berdiskusi, demonstrasi, dan penyuluhan. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan data yang didapatkan adalah BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya, kemudian menggali perasaan pasien, mengkaji ketidakefektifan manajemen kesehatan yang dialami pasien, kemudian menggali pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit yang dialami, dan memberikan informasi terkait penyakit. Perilaku tidak efektif keluarga dalam manajemen kesehatan memiliki resiko terjadinya masalah hipertensi, dimulai dari kebiasaan Tuan S dan keluarga yang tidak menjaga diet yang dikonsumsi. Hal ini akan menimbulkan kondisi penderita semakin parah dan akan mengakibatkan beberapa komplikasi. Kemudian untuk evaluasi itu sendiri merupakan hasil dari semua tindakan yang telah dilakukan selama 3 kali kunjungan pengelolaan terhadap ketidakefektifan manajemen kesehatan. Didapatkan keluarga mampu memberikan dukungan selama perawatan, dibuktikan dengan tercapainya indikator kemampuan keluarga dalam merawat anggota yang sakit dan manajemen diri penyakit kronik sesuai dengan NOC. Pada klien hipertensi dengan masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan dapat teratasi dengan terlihat dari tercapainya indikator outcome menurut NOC, klien menunjukkan usahanya dalam menghindari faktor risiko dan memperbaiki pola hidup sehat yang lebih baik. Teratasinya masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitar pasien, terutama dukungan dari keluarga selama perawatan. Jadi semakin tinggi dukungan keluarga sekitar yang diberikan pada pasien, dapat membantu pasien dalam meningkatkan pola hidup sehatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.